Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, cedera tulang belakang ini umumnya dirasakan pasca adanya trauma atau benturan pada area tulang belakang. Ini biasanya menyebabkan kerusakan saraf yang cukup serius, dan ini juga akan jadi topik yang kita bahas hari ini tentang cedera tulang belakang. Namun sebelum kita bahas topiknya, kita juga akan membahas tentang fun fact bagaimana mengatasi trauma akibat kecelakaan. Nah pemirsa, kecelakaan ini pastinya jadi satu trauma sendiri ya, karena ini adalah pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan untuk sebagian orang. Bagaimana caranya untuk bisa memulihkan trauma tersebut pasca kecelakaan? Yang pertama adalah menyadari bahwa kejadian ini telah berlalu. Melupakan kejadian yang sangat-sangat menyakitkan ini pastinya sulit ya pastinya ya. Tapi ini harus dilakukan, bukan melupakan, tapi paling tidak memahami bahwa kejadian ini sudah berlalu, dan kita harus memahami apa yang akan kita lakukan selanjutnya pasca kejadian, baik itu secara pengobatan atau healing tentang trauma kecelakaan itu tersendiri. Selanjutnya, kita harus belajar menerima. Siapa sih orang yang siap menerima bahwa adanya kejadian pahit dalam hidup mereka? Ini pastinya sulit, tapi mau tidak mau harus dilakukan oleh teman-teman atau saudara kita yang baru merasakan kecelakaan. Karena ini akan jadi satu momen atau satu upaya yang sangat efektif untuk membantu pemulihan seseorang. Karena menerima kejadian tersebut berarti kita juga menerima segala konsekuensi, segala pengobatan yang harus kita jalani dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita harus bisa memahami bahwa menarik diri dari lingkungan itu adalah hal yang justru membuat kondisi makin sulit. Banyak sekali masyarakat atau teman-teman yang habis melakukan banyak hal atau mengalami banyak hal, terutama pasca kecelakaan, justru merasa sulit untuk bisa berkomunikasi dengan lingkungannya. Akhirnya menarik diri, mengisolasi diri. Ini justru membuat support system dari lingkungannya makin tidak ada, dan ini membuat kondisi psikisnya memburuk. Oke, selanjutnya harus menjaga kesehatan tubuh. Itu penting banget karena dalam masa pasca kecelakaan ini kan kondisi tubuh pastinya sangat-sangat membutuhkan nutrisi yang baik, sangat membutuhkan kondisi yang baik juga. Menjaga kesehatan tubuh menjadi penting, dan ini harus benar-benar aware gitu. Pasiennya harus aware, pasiennya harus tahu apa yang dia rasakan. Jadi orang-orang di sekitar juga bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu pasien merasa lebih baik. Selanjutnya, cari kegiatan yang menyenangkan. Ini penting banget sih pemirsa, karena kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ini membuat seorang pasien atau teman-teman yang baru merasakan kejadian yang pahit akan terdistract. Ini membantu pemulihan psikis mereka, ini juga akan membantu proses pemulihan pengobatan fisik mereka, dan diharapkan ini bisa membantu mereka kembali melanjutkan hidup secara normal. Oke, nanti kita akan melanjutkan perbincangan ini bersama pakarnya, bagaimana kita menghilangkan trauma pasca kecelakaan dan juga cedera tulang belakang. Namun kita jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami, dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa cara untuk mengatasi trauma pasca kecelakaan. Dan ini akan kita bahas bersama pakar kita, ada Mbak Novi Kosalina MPSI, psikolog dari Klinik Perhati. Langsung kita sapa Mbak Novi, apa kabar? Baik Mbak, apa kabar? Baik Mbak Novi. Mbak Novi, ini bicara tentang pasca kecelakaan pastinya hal yang berat untuk setiap orang. Ada beberapa hal yang mungkin bisa mengatasi. Ini yang akan saya tanyakan kepada Mbak Novi. Yang pertama, apakah dengan memahami bahwa kejadian ini setelah berlalu ini akan membantu seorang pasien? Oke, baik. Mungkin kita bahas tentang trauma dulu ya. Okay. Trauma itu kan respon emosional ketika kita menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan, dan tidak menyenangkan itu bukan hanya sekedar kita konflik mungkin dengan orang lain gitu ya, bukan kita berantem dengan suami, bukan kita menghadapi anak yang susah makan, tapi kejadian tiba-tiba tidak terprediksi dan membuat alarm tubuh kita terus
bunyi gitu ya, sehingga kita jadi hypervigilant, tetap alert gitu, lalu jadi merasa bahwa keselamatan kita rasanya terancam terus dan malapetaka bisa muncul kapan saja, itu trauma. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah dengan kita bisa menerima ya? Memahami bahwa kejadian itu sudah berlalu. Oh ya, memahami kejadian itu sudah berlalu. Salah satu di spektrum trauma itu ada namanya PTSD gitu ya, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi itu di spektrum yang paling severe, yang paling parah, ketika orang itu sudah traumanya itu udah nggak bisa diatasin sendiri dan berlangsung sudah lama. Nah, pada saat dia mengalami hal tersebut gitu ya, dia jadi merasa kayaknya kapan aja bisa muncul nih. Jadi trigger tertentu, misalnya kecelakaannya karena dia tabrakan mobil gitu ya. Dengar suara dekit rem, atau misalnya klakson panjang, atau misalnya ada yang menyalip mobilnya, itu bisa men-trigger perasaan trauma tersebut, seolah-olah dia experiencing. Jadi dia mengalami kembali kejadian tersebut. Nah, itu memang sangat sulit gitu ya untuk mereka. Nah, itu yang harus dipahami. Lalu ketika mengalami kejadian tersebut ya, jadi re-experiencing the event itu yang bisa dilakukan adalah misalnya pertama dengan melakukan deep breath gitu ya, tarik nafas panjang. Lalu ketika alarm tubuh kita bisa kita kontrol gitu ya, kita udah take over amigdala kita, alarm kita mulai pakai logika kita. Oke, itu kejadiannya berbeda dengan waktu saya mengalami kecelakaan gitu misalnya. Ini jalannya berbeda, ini dengan teman saya yang berbeda. Saya saat ini aman. Jadi itu akan sedikit membantu dia untuk menurunkan rasa traumanya gitu. Nah. Baik, jadi ternyata kondisi-kondisi tertentu atau mungkin hal-hal tertentu bisa merecall lagi trauma itu untuk datang, dan kita harus memahami bahwa ini kondisi yang berbeda, bukan saat itu, begitu ya? Betul, betul sekali Mbak. Nah, Mbak Novi, kalau tadi bicara tentang dari proses awal orang trauma pasti denial dulu, lalu memahami kondisinya sudah berbeda sampai ke titik menerima. Ini hal yang paling sulit mungkin ya, tapi justru penerimaan diri ini apakah memang jadi kunci untuk bisa membuang semua trauma yang ada? Cara yang paling sering orang lakukan ketika mengalami trauma pasti menyangkal gitu ya, atau misalnya nggak mau ungkit-ungkit, nggak mau inget-inget. Betul. Sebenarnya memang kita sangat pahami ya, kejadian traumatis itu sangat tidak menyenangkan, dan kalau untuk mengingat-ingat, untuk ceritain ulang itu pasti akan sangat sulit dan tidak menyenangkan gitu. Tapi benar, salah satu kuncinya adalah belajar menerima gitu. Caranya belajar menerima adalah dengan kita cerita ulang dengan orang yang bisa kita percaya, yang bisa menerima juga pengalaman kita, yang tidak menganggap bahwa kamu ini drama nih, drama queen gitu ya, melebih-lebihkan kejadian tersebut gitu ya. Kalau memang kita punya ada support system seperti itu, oke gitu, bagus, kita bisa cerita dengan orang tersebut. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, atau misalnya terlalu berat gitu ya kejadiannya, kondisinya, karena setiap orang punya cara yang berbeda-beda dan journey yang berbeda-beda juga pada saat mengalami trauma tersebut gitu ya. Ketika memang nggak mungkin untuk kita ketemu dengan yang bisa terima kita dan bisa mendengarkan kita dengan non-judgment gitu ya, kita mungkin bisa ketemu profesional gitu. Jadi bisa diatur di treatment plan gitu, apa yang kita lihat. Jadi profesional bisa lihat apakah ini perlu langsung kita expose gitu ya, dia langsung cerita, apa harus bertahap, karena itu akan dilihat case by case. Setiap orang akan berbeda gitu cara penanganannya. Dan ketika kita cerita, kita kan making sense gitu ya. Jadi ceritanya seperti ini, kita mulai menyadari ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Mungkin ada satu sisi kita menyalahkan diri sendiri, kenapa ya saya melakukan ini, kenapa ya saya pergi hari itu, atau misalnya coba what if gitu, coba saya nggak begini, atau mungkin kita menyalahkan orang lain, kenapa orang lain seperti itu gitu. Jadi ya dengan kita cerita ulang, kita menarasikan apa yang kita alami yang berat itu akan membantu kita untuk healing. Oke, jadi sebenarnya justru dengan cerita dengan orang lain, mungkin jika orang itu bisa dengan penerimaan yang baik atau feedback yang baik, akan justru membuat seseorang akan lebih cepat pulih gitu ya. Nah, ini hal yang menarik juga. Pada fun fact berikutnya, apakah dengan mengisolasi diri ini justru memperburuk trauma? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus bisa mempersiapkan diri kembali ke masyarakat atau kembali pada lingkungan sosialnya?
Nah, salah satu cirinya orang yang mengalami trauma adalah dia akan isolasi diri, dia akan detach, emotional detach kita sebutnya. Jadi dia mengambil jarak secara emosional dengan orang lain. Karena tadi sedikit ada hal yang berhubungan akan di recall pengalaman traumanya tadi. Dia jadi cepat kesel, cepat marah sama orang lain. Ya mungkin tadi bisa dia menyalahkan diri sendiri, bisa dia menyalahkan orang lain. Akhirnya hubungan dengan orang lain itu jadi nggak enak. Dan beberapa orang memilih daripada saya menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri, saya akan mengisolasi diri, menjauhkan diri saya dari lingkungan. Sebenarnya hal tersebut kita bisa pahami gitu ya, dia punya alasan yang baik gitu untuk hal tersebut. Tapi tidak akan sangat sulit untuk pulih, karena salah satu kunci untuk kita memulihkan dari trauma kita adalah kita dapat support system yang baik. Dan jika misalnya kita nggak dapat support system yang baik dari lingkungan kita cari juga misalnya grup terapi, grup yang mengalami hal yang sama, sehingga kita merasa bahwa saya nggak sendiri itu ngalamin hal ini. Mungkin juga kita bisa dengar dari pengalaman orang lain ketika dia mengalami seperti apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dia lakukan untuk bisa membuat dia lebih baik dan seterusnya. Itu akan sangat membantu sih kalau bisa lihat grup terapi dengan orang-orang mengalami kasus yang sama. Oke, jadi saat dia berbagi mungkin bisa berbagi perasaan, berbagi emosi, dan juga mungkin bisa berbagi beban gitu ya. Ini akan meringankan juga untuk teman-teman yang mungkin baru saja mengalami kecelakaan. Oke, Mbak, selanjutnya ini kadang-kadang mungkin setelah pasca kecelakaan kondisi orang bisa berbeda-beda. Ada sebagian yang mungkin hanya bisa menjalani kehidupannya di tempat tidur saja. Ini membuat semangat hidupnya berkurang, bahkan kepeduliannya untuk menjaga kesehatan tubuh juga sangat berkurang. Padahal ini sangat penting. Apa yang menjadi poin penting untuk orang-orang yang memang mengalami kecelakaan atau trauma pasca kecelakaan untuk bisa aware lagi pada kesehatan tubuh mereka? Oke, orang yang mengalami trauma, dia itu biasa ototnya kaku gitu ya, ototnya kaku. Lalu olahraga itu biasa memberikan efek, kalau kita olahraga ya, jalan atau misalnya kita lari, pasti kan efeknya nafasnya lebih cepat gitu ya, lebih pendek, terus dadanya, jantungnya berdegup-degup, dan itu sangat dihindari orang-orang trauma karena sama efek fisiknya sama dengan ketika dia trauma atau dia mengalami panik pada saat recalling experience tersebut. Jadi ya memang wajar kalau mereka orang yang mengalami trauma itu, penderita trauma itu menghindari olahraga. Tapi bisa disesuaikan juga dengan kita sendiri gitu ya. Kita mengenalilah tubuh diri kita sendiri. Apakah cukup dengan gentle stretching gitu ya, stretching yang pelan, yang nyaman gitu ya, atau misalnya kita tarik nafas panjang, atau kita bisa jalan di kursi roda gitu, ditemenin orang lain di jalan taman gitu ya, lihat pemandangan dan sebagainya. Itu kan juga membantu, karena outdoor itu akan sangat membantu gitu. Ketika kita melakukan olahraga, hormon endorfin yang bisa boost our well-being, kebahagiaan kita juga akan terproduksi, dan itu akan membantu pemulihan itu lagi gitu. Baik, jadi sebenarnya banyak cara juga yang bisa dilakukan untuk para teman-teman yang baru mengalami trauma pasca kecelakaan ini untuk bisa aware pada kesehatan tubuhnya. Mungkin kalau yang tadi berolahraga berat masih akan juga merecall traumanya, mungkin dengan dia makan banyak, nutrisi yang seimbang, ini akan membantu juga pemulihannya, begitu ya Mbak ya? Oke, yang terakhir, kegiatan yang menyenangkan. Sejauh mana kegiatan yang menyenangkan ini bisa mendistract trauma pada pasien pasca kecelakaan, Mbak? Jadi kita sudah bahas tahapnya tadi ya, belajar menerima, kita tidak mengisolasi, kita menjaga kesehatan tubuh, dan yang terakhir ini adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Coba deh Bapak Ibu pikirin apa yang Bapak Ibu senang lakukan, ambil waktu untuk cari tahu, atau misalnya belum tahu, explore aja. Misalnya ada waktu gitu ya, explore kira-kira sukanya apa, nonton, baca buku, mandi, berendam air hangat gitu ya, atau misalnya ngobrol dengan teman, ambil waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan Bapak Ibu, dan itu akan sangat membantu sekali untuk pemulihan ataupun memberikan efek psikologis yang baik buat para penderita ini gitu. Oke, jadi sebenarnya ini memang perlu support sistem lingkungan nggak sih Mbak? Ya, banget. Jadi memang orang-orang di sekelilingnya juga sangat perlu aware, bukan cuma dia yang harus bangkit, tapi orang-orang yang di sekelilingnya juga benar-benar harus membantu untuk bangkit. Oke, nanti kita akan melanjutkan lagi perbincangan. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, baik pemirsa, setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan tentang cedera tulang belakang.
Namun bagi pemirsa jangan lupa untuk mungkin ada yang ingin bertanya tentang topik kita hari ini, Anda bisa melayangkan nomor telepon di 0212903244 atau melalui DM Instagram di @bincang-sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan membahas tentang cedera tulang belakang. Dan bagi Anda yang mungkin ingin melayangkan pertanyaan, kami membuka kesempatan untuk menelpon ke 021-290-32644 atau melalui DM Instagram di @bincang-sehati.itv. Ingat ya, @bincang-sehati.itv. Baik, langsung kita sapa. Hari ini kita bersama lewat sambungan Zoom ada Dr. Anton Sirait, SPBS MKes Fin Spesialis Bedah Saraf dari Rumah Sakit Medika BSD. Langsung kita sapa, apa kabar, Dok? Hai. Sehat, Dok, hari ini? Selamat pagi. Salam sehat. Oke. Semangat Dok, terus ya. Yes, harus semangat terus, harus sehat terus, Dok. Dok, kita hari ini kan bicara tentang cedera tulang belakang. Tapi sebelum itu, saraf tulang belakang ini sebenarnya apa sih? Letaknya ada di mana dan fungsinya sebenarnya apa saja untuk tubuh manusia? Ya, selamat pagi pemirsa Dai TV dan semuanya yang menonton live ini. Ini mengenai spinal cord injury ya. Ya. Di tulang belakang itu, bicara kita masalah tulang belakang ini berbeda dengan tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan otak, saraf, ya, dan dia sebagai penyangga, salah satu penyangga tubuh manusia yang terletak di belakang. Ya, makanya kita sebut dengan tulang belakang yang dimulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Oke. Fungsinya apa saja sih, Dok, untuk tubuh manusia selain tadi memang ini sangat-sangat mungkin di inti tubuh manusia dari tulang ekor sampai ke otak manusia. Jadi fungsinya itu sebagai penyambung, ya, penyambung antara otak dengan saraf-saraf. Artinya otak memerintahkan, perintah itu berjalan di sumsum tulang itu, yang kita sebut dengan istilah medula spinalis. Di semua serabut-serabut saraf ada di situ, dan ada kurang lebih 33 ruas tulang belakang mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Dan di dalam tulang itu ada namanya corong, yang kita sebut dengan kanalis spinalis, yang berisi sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang itu adalah berisi serabut saraf yang besarnya kurang lebih 1 cm dan panjangnya kurang lebih 50 cm. Jadi kalau ada gangguan di situ, artinya itu akan berhubungan dengan kecacatan dan tentu bisa menyebabkan kematian. Baik, jadi Dr. Anton bisa dijelaskan bahwa ini adalah penyampai pesan untuk seluruh saraf yang ada di tubuh manusia. Jadi kalau memang ada kerusakan saja ini bisa berpengaruh besar untuk kehidupan seorang manusia, begitu ya. Kalau kita bicara tentang cedera yang bisa dialami pada saraf tersebut, apa saja sebenarnya yang memungkinkan atau kejadian apa yang bisa membuat saraf tersebut rusak? Biasanya banyak faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan tulang belakang ini atau sumsum tulang belakang. Biasanya yang paling sering adalah karena kecelakaan lalu lintas. Ya, trauma, artinya jatuh dari ketinggian saat bekerja, terus mungkin pukulan ya pada saat aktivitas olahraga, atau mungkin juga yang non trauma seperti kekeroposan tulang, ya, osteoartritis, atau karena kanker juga bisa. Jadi sangat-sangat banyak faktor yang menyebabkan ya spinal cord injury ini.
Baik, jadi kalau bukan cuma hanya trauma aja. bukan hanya trauma, bukan hanya benturan ya dok, bukan cuma adanya kecelakaan besar, bahkan mungkin kecelakaan yang kita tidak sadar terjatuh ini juga bisa memungkinkan tidak ada kerusakan pada saraf tulang belakang dok? Ya pasti. Jadi tergantung mekanisme traumanya. Artinya seseorang yang paling sering trauma itu karena kecelakaan motor. Tabrakan terus jatuh, posisi jatuhnya kita nggak tahu. Atau dari ketinggian, jatuh dari ketinggian kurang lebih misalnya 4 meter, posisi kepala dulu kena, itu kemungkinan pasti kena tulang lehernya. Atau misalnya benturan langsung, pukulan pada saat orang bela diri, ditendang, kena tulang punggung, itu bisa menyebabkan trauma. Atau juga penyakit-penyakit ya yang saya bilang tadi, ya penyakit keroposan tulang, itu juga bisa menyebabkan mengganggu medula spinalisnya, sumsum tulangnya. Karena itu berhubungan dengan kecacatan dan juga kematian. Baik, dok, kalau tentang spinal cord injury sendiri ini, apakah sebagian besar memang akan langsung berdampak langsung setelah adanya trauma? Mungkin setelah pasca kecelakaan ini langsung terjadinya kerusakan bisa dilihat, atau bisa jadi harus mungkin ada jeda yang orang-orang bisa jadi tidak menyadari bahwa sebenarnya sarafnya terkena dampak. Itu tergantung dari berat ringannya cedera. Bisa langsung terjadi ketika saat kecelakaan. Jadi tergantung cederanya gimana, mekanisme traumanya istilahnya kita bilang. Jadi langsung kelumpuhan bisa, atau mungkin beberapa jam setelah kejadian kecelakaan atau trauma jatuh bisa. Nah artinya kelumpuhan yang langsung terjadi itu berarti menunjukkan bahwa sangat berat ya, berat traumanya. Tentu dengan beratnya trauma akan mempengaruhi penyembuhan ke depannya. Baik, jadi karena ini berhubungan dengan kecacatan dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Wow, ini dampaknya begitu serius. Jadi kalau bisa dibilang tadi dokter mungkin bisa mengimbau masyarakat sekecil apapun traumanya, kalau bisa memang ada efeknya bisa langsung diperiksakan. Periksa atau mekanisme prosedur medis seperti apa yang bisa dilakukan untuk mungkin teman-teman atau masyarakat yang baru jatuh dari motor atau mengalami trauma yang mereka mungkin menganggap ini hal yang enteng. Ya, makanya sangat dihimbau kepada masyarakat dalam berkendaraan motor ataupun mobil, ya harus pakai set helm misalnya untuk pengendara motor, ya jangan ngebut-ngebut, betul, ya atau seat belt, karena itu bisa juga menyebabkan trauma pada tulang leher yang namanya kita sebut dengan whiplash injury. Jadi merem mendadak, ya akhirnya tulang leher terjadi akselerasi deselerasi, itu bisa menyebabkan. Nah kalau sudah terjadi seperti ini, itu kan tahap pencegahan, artinya kita jangan mengebut kalau naik motor, terus berkendaraan. Nah kalau terjadi pada pasien seperti itu, prinsipnya kita jangan memanipulasi. Pertama, sebelum ke hospital, kita jangan memanipulasi, jangan menggerak-gerakkan leher, jangan menggerak-gerakkan posisi pasien. Karena kita trauma kita tidak tahu, apalagi orang awam, itu digendong, itu akan memperburuk kondisinya. Prinsipnya dia dibikin posisi statis, artinya diluruskan badannya, ya lehernya difiksasi, yang ya mungkin yang paling simpel dengan kasih bantal atau kain kiri kanan biar lehernya nggak terlalu mobile, ya digerakin. Nah sambil menunggu ambulan, karena kalau mengangkat ini tentu akan mengganggu, mungkin frakturnya akan terjadi di daerah tulang leher atau tulang punggung atau tulang pinggang. Itu yang akan memperburuk
tadinya mungkin tidak bergeser, sendinya jadi bergeser. Karena kan tulang belakang itu berruas-ruas. Jadi ada 33 tulang belakang mulai dari leher sampai tulang ekor. Dan itu berruas-ruas, artinya multiple sendi yang mudah akan ya bergeser. Dan kalau dia bergeser, dia akan, yang kita takutkan adalah sumsumnya, medula spinalisnya, yang tadi saya bilang yang berisi serabut-serabut saraf. Baik, Dok, kalau tadi bicara bahwa ini kan tidak hanya terjadi karena adanya trauma, karena benturan, bahkan bisa terjadi karena memang kondisi fisik, kondisi kesehatan yang menyebabkan adanya tulang keropos. Dan ini kan kalau tulang antara bantalannya sudah keropos, ini bisa tajam dan bisa melukai saraf. Sebenarnya ada tidak sih gejala tertentu yang dialami seseorang untuk jadi alarm bahwa sepertinya sudah ada masalah nih di tulang belakang saya? Ada. Biasanya itu tidak beda jauh dengan karena kecelakaan. Ada nyeri. Ya, nyeri mungkin daerah leher atau daerah punggung atau daerah pinggang. Itu. Apalagi sekarang ya seorang mungkin pekerja di kantoran yang kerjanya duduk terus 24 jam tanpa ada ya untuk relaksasi sebentar 30 menit. Ya itulah akan menyebabkan tulang belakang itu bisa mungkin mengalami gangguan. Tentu otot-ototnya juga akan bisa lemah. Terutama apalagi kalau dia punya kanker tulang. Itu akan mudah keropos apabila terjadi misalnya benturan, yang benturannya mungkin ringan, tetapi karena mengalami osteoporosis atau ada kanker tulang atau penyakit-penyakit infeksi karena tulang, pada tulang, TBC tulang misalnya, itu akan mudah trauma. Oke, jadi memang kondisi-kondisi kesehatan seseorang itu bisa jadi memperburuk saat dia mengalami trauma ya, Dok ya. Dan ini yang membuat semuanya jadi banyak sekali kondisinya, bisa mengalami kelumpuhan bahkan kematian. Nanti kita lanjut lagi, Dok, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Masih banyak pertanyaan pastinya tentang kondisi ini. Tapi untuk pemirsa juga yang di rumah, kami masih membuka line telepon di 0212903244 atau melalui DM Instagram di @bincang-sehati.tv. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama juga dengan Dr. Anton Sirait, SPBS, MKes dari spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Medika PSD. Dok, masih bersama kami, Dok? Ya, siap. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya ada penelpon yang ingin menanyakan tentang kondisi kesehatan yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Kita sapa dulu ya, Dok ya. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga. Baik, dengan siapa? Dari mana? Ibu Indriani dari Bandung. Baik, Ibu Indriani dari Bandung. Apa yang Ibu ingin tanyakan terkait tema kita hari ini? Silakan. Saya mau tanya dokter, kalau sakit keropos tulang ada obatnya enggak? Oke. Selain itu? Udah cuma itu aja, cuma tiap hari sakit aja mesti makan obat tradisional. Oke. Apakah memang ada gejala yang Ibu rasakan? Apakah memang sudah ada pengobatan yang dijalani atau sudah ada tes medis? Nggak pernah makan obat tradisional aja. Oke, apakah Ibu ada merasakan sakit di bagian area tulang belakang? Enggak juga, kalau udah makan ya baik lagi, biasa. Oke, baik. Jadi mungkin pencegahan ya, pencegahan. Dok, ini kan mungkin setiap orang ingin punya tubuh yang sehat. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kondisi tadi adanya tulang keropos yang menyebabkan kerusakan saraf tulang belakang? Silakan, Dok. Ya, selamat pagi, Ibu Andriani ya? Indriani. Ya. Kalau boleh tahu usianya berapa, Bu? 86 tahun, betul Ibu? Oke, sudah tertutup ternyata line teleponnya. Tadi saat saya tanyakan 86 tahun. Ya, memang keropos itu kan itu terjadi menahun, ya.
biasanya tidak mungkin dalam tempo sekejap. Biasanya faktornya banyak, aging ya karena usia, karena makanan atau macam-macam lah. Jadi semakin tua usia seseorang, pasti tulangnya juga akan makin ropos. Ya ibarat mobil aja, mobil semakin tua kan semakin ropos juga, nggak bisa lari kenceng. Nah kalau untuk mencegah, sebenarnya di awal pada saat usia kita masih muda, ya kita hindari makanan-makanan yang kita nggak tahu memang penyebab dari kropos itu apa. Ya ada faktor keturunan juga bisa, ada faktor gen juga bisa. Nah mungkin juga pola hidup, ya pola makan sehari-hari juga pada saat mudanya, terutama makanan-makanan yang cepat saji, yang zaman sekarang yang ini ya. Jadi itu semua dari konsumsi. Nah, tinggal gimana caranya ya, kita harus pola hidup sehat, ya pola makan sehat, kita melakukan aktivitas olahraga. Tetapi dengan ibu itu yang sudah 80 tahun, ya artinya jangan sampai makin yang dilakukan adalah itu nggak bisa kita cegah dalam tempo sekejap. Artinya itu saya bilang itu penyakit yang sudah menahun, mungkin pada saat usia 50 sudah ada, usia 60 sudah ada, bahkan 40, dekade 40 ada. Apalagi namanya tulang, ya konsumsi makanannya gimana, ya artinya makanan yang sehat, bukan berarti makanan yang mahal, artinya sehat, dan pola makan, pola hidup, aktivitas olahraganya gimana. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Tinggal pencegahannya ya mulailah pola hidup sehat, pola makan yang sehat, ya minum susu yang mengandung kalsium, vitamin, dan ya hati-hati jangan sampai trauma, karena sudah kropos akan rentan trauma, tergantung lokasi dan posisi kita traumanya. Bisa menyebabkan di kepala atau tulang-tulang panjang, atau yang paling parah ya tulang belakang ini yang bisa mengganggu sumsum tulang. Baik, jadi memang ini untuk tadi Ibu Indri pertanyaannya bahwa jawaban dari dokter sendiri bahwa ini tidak bisa instan begitu ya dok ya, harus di-maintain dari muda. Mungkin saat usia kita masih muda saat ini, hindari makanan-makanan junk food, makanan yang natural, makanan yang bisa mensupport kesehatan tubuh kita. Kira-kira seperti itu Ibu Indri, semoga bisa diaplikasikan di rumah. Baik dok, kalau bicara tadi tentang tulang kropos, apakah ini identik dengan usia atau justru sebenarnya ini nggak ada urusannya dengan usia? Anak muda pun bisa kropos tulangnya. Ya, itu fisiologis ya. Pada usia, karena usia makin tua, tulangnya pasti akan kropos. Kenapa? Karena kalsiumnya juga akan berkurang ya, pembentukan vitamin D-nya itu juga akan terganggu. Itu. Tetapi yang justru kita khawatirkan kalau pada kropos pada usia muda, itu yang kita harus lebih mencurigai ada apa. Apakah ada penyakit tertentu yang berat seperti saya bilang kanker tulang, bisa, atau infeksi pada tulang, misalnya TBC tulang, bisa. TBC itu bisa menyerang semua organ, bisa paru-paru, bisa usus dan tulang. Jadi artinya ya harus usia, memang kita nggak tahu penyebabnya. Ya aging lah, namanya aging banyak faktor. Ya faktor usia, faktor keturunan, faktor gen. Artinya keturunan itu pada keluarga tertentu mungkin akan mudah terjadi kekroposan. Ya tentu harus dilakukan pemeriksaan sedini mungkin. Oke, dari usia berapa sebenarnya dok bisa dilakukan pemeriksaan? Atau menunggu ada gejala baru melakukan pemeriksaan, atau sebenarnya bisa dilakukan secara rutin? Artinya kalau pada keluarga itu
banyak penyakit kekeroposan, tentu harus dilakukan screening sedini mungkin, gitu loh. Misalnya satu keluarga ya ada 5 keropos tulangnya, padahal usia masih muda. Ya tentu yang lain akan melakukan pemeriksaan ya seperti melakukan foto ronsen, melakukan CT scan semua tulang-tulang atau tulang belakang, dan juga melakukan pemeriksaan laboratorium yang mendukung ke arah situ. Jadi artinya tidak ada batasan pada usia ini, tapi biasanya pada usia-usia justru biasanya dirasakan itu setelah sudah tidak usia produktif lagi, karena ya dia sudah pensiun, mulai dia banyak keluhan. Nah pada saat usia masih produktif dia lawan itu penyakit. Nah padahal harusnya sebenarnya kan harus dijaga kesehatannya. Jadi tidak ada batasan ya, artinya lakukan pemeriksaan sedini mungkin. Jadi tidak ada batasan, sedini mungkin bisa diatasi, bisa dicegah, ini akan lebih baik. Dok, kalau tadi bicara bahwa tidak hanya karena ada tumbukan, benturan, ini bisa terjadi juga karena lifestyle. Masyarakat, apalagi nih anak-anak milenial kan mungkin lebih dari 8 jam ada di meja kerjanya, dengan gawainya, dengan komputernya. Apakah ini bisa jadi satu stimulus adanya masalah di saraf tulang belakang? Bisa, artinya tetapi itu tidak timbul dalam emergency, artinya butuh waktu. Ya, jadi istilahnya slowly progressive. Artinya jadi karena dia kerja terus ya terjadi tentu di tulang itu kan ada otot-otot juga, ada jaringan-jaringan ikatnya. Itu juga itu dulu yang mungkin akan terganggu, pegel, nyeri di punggung, yang makin lama makin hebat, makin sering, terus lama-lama disertai mungkin ada gangguan kayak kesemutan atau rasa kebas. Nah, jadi karena sumsum tulang belakang itu ada di tengah, di belakang, dan itu dikelilingi oleh otot. Kalau enggak akan mudah trauma. Jadi pasti ototnya dulu akan mengalami gangguan ya, pegel ya, rasa nyeri di leher, nyeri di punggung, karena posisi kita dengan aktivitas kita bekerja keras, tidak ada aktivitas olahraga, atau mungkin sebaiknya setelah kerja sejam, 2 jam kita stretching dulu ya, mungkin beberapa menit, baru kita kerja lagi. Ya kita relax, jangan tegang. Nah itu memicu akan terjadi gangguan cedera tulang belakang itu. Artinya maksud saya akan mudah rentan terjadi itu, bukan berarti langsung terjadi itu, enggak. Akan memicu terjadinya ya seperti mungkin yang paling sering ya contohnya saraf kejepit. Yes. Ya yang orang awam bilang. Tetapi yang kita takutkan kalau dia kena sampai sumsum tulangnya, gitu. Artinya itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Itu yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya dok, yang tadi dokter katakan, sebutkan ya, sepertinya saya alami itu dok. Ini bahaya juga, mungkin juga dialami oleh teman-teman yang usianya sama dengan aktivitas yang sama. Jadi ini tidak mungkin instan karena lifestyle yang sudah menahun dilakukan. Jadi ini perlu diperhatikan, harus aware gitu ya dok ya, karena ini bisa jadi kerusakan yang serius. Baik dok, ini ada DM dari Instagram dari @yuni. Dia adalah wanita berusia 24 tahun dengan berat badan 73, tinggi badan 150. Dia mengalami rasa sakit di area tulang belakang di pinggul, belakang bokong, paha, dan menjalar hingga telapak kaki bagian kiri. Dan rasa sakit ini bertambah terus dok, sudah 1 bulan dialami. Apa saran dokter terhadap kondisi Mbak Yuni ini? Silakan dok. Ya, ini kalau kita lihat berat badan 73, tinggi 150, berarti gemuk. Ya, bisa kita katakan mungkin overweight ya, paling dikit ya. Nah, itu overweight atau obesitas akan rentan terjadi
ya saraf kejepit yang kita sebut dengan low back pain. Itu sebelum nantinya kalau sudah parah bisa menyebabkan trauma ke tulang belakang. Jadi kemungkinan ini karena pinggang itu kan menahan beban, menahan berat badan seluruh dari kepala, tulang leher, dan punggung. Jadi pinggang itu yang paling rentan mengalami cedera. Jadi kemungkinan bisa terjadi saraf kejepit atau disebut istilah kedokterannya dengan hernia, hernia HNP. Jadi perlu dilakukan ke dokter, ya dilakukan pemeriksaan ronsen tulang belakang, atau dengan CT scan atau bahkan dengan MRI. Jadi disarankan ke dokter spesialis, ya dokter saraf atau mungkin dokter yang lain, bedah saraf, ortopedi, bisa yang mengerti tentang kondisi ini. Karena kadang-kadang sering kita dapatkan obat karena mungkin kurang tahu, berobat ke dokter jadinya perlu ada lain, penanganan ternyata lebih ada lanjut ya dok di ya? tulang belakang. Yes. Nah, jadi lebih cepat. Lebih baik pastinya. Baik dok, ternyata overweight ini juga bisa jadi masalah tersendiri untuk tulang belakang kita karena penopang badan begitu ya dok. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Yes. Diet. Harus diet, paling tidak ini akan membantu pemulihan dari penyakit yang tadi ya dok ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi, tapi kita harus jeda dulu ya dok ya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang cedera saraf di tulang belakang. Kita kembali ke dokter, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk paling tidak membantu pasien yang sedang mengalami cedera saraf tulang belakang. Dok, betulkah obat antiinflamasi ini membantu untuk meredakan pembekakan dan inflamasi di saraf? Ya, mengenai terapi atau obat-obatan pada penyakit ini, intinya adalah obat yang mengurangi rasa sakit. Itu pilihan utama. Tapi itu kan tidak bisa dikonsumsi secara terus-menerus karena risiko dan side effect dari obat tersebut yang bisa mengganggu fungsi ginjalnya, fungsi organ-organ yang lain, levernya. Jadi pertama, kalau ada pasien yang seperti trauma seperti ini, yang saya bilang kalau ditemukan di pinggir jalan, intinya jangan dimanipulasi badannya. Jadi diimobilisasi, pasiennya diluruskan, lehernya difiksasi dengan kain yang ada, biar dia enggak ini sampai kita menunggu ambulan. Nanti setelah di rumah sakit, artinya itu mereka sudah punya SOP yang untuk penyakit-penyakit seperti cedera tulang belakang. Jadi obat-obat yang intinya yang dikasih adalah obat-obat mengurangi rasa sakit atau analgetik. Baik. Atau ya NSAID, non-steroid antiinflamasi. Tetapi itu tidak bisa dikonsumsi secara terus-menerus. Dalam jangka panjang begitu ya dok ya? Ya, bisa menyebabkan gastritis juga. Oke, justru akan punya side effect pada organ yang lain kalau dikonsumsi jangka panjang. Dok, selain tadi ada obat-obatan, ada juga fisioterapi. Apakah ini juga sangat membantu untuk pasien yang memang mengalami cedera saraf tulang belakang dan sedang menjalani pengobatan? Ya, memang ini pilihan setelah masa akutnya sudah lewat, tentu kita melakukan tahap fisioterapi. Nah, fisioterapi ini tergantung dari berat ringannya cedera. Kalau dia berat, tentu memerlukan fisioterapi jangka panjang.
kalau dia gejalanya ringan, mungkin fisioterapinya nggak terlalu lama dan nggak perlu waktu yang panjang. Karena kalau nggak dilakukan fisioterapi, apalagi kalau terjadi cedera tulang belakang, terjadi kelumpuhan, ya bisa mengalami keempat anggota gerak atau mungkin kedua kaki, tergantung dari lokasi traumanya. Ya, kalau di daerah tulang leher bisa menyebabkan kelumpuhan 4 anggota gerak. Kalau di daerah tulang punggung atau tulang pinggang ya bisa menyebabkan kedua kaki terlumpuh. Nah, tentu memerlukan fisioterapi jangka panjang, ya secara bertahap. Nah, apalagi kalau berat sekali sampai lumpuh, ada namanya istilahnya tetraparese, ada tetraplegi atau paraparese, paraplegi. Artinya kalau paraparese masih ada tenaganya. Kalau paraplegi atau tetraplegi itu sama sekali nol. Gerakin jari pun tidak bisa. Nah, ini memerlukan waktu lebih lama panjang lagi ya, Dok ya. Jadi setiap kondisi penanganannya berbeda-beda dan fisioterapi membantu pasca masa kritisnya sudah lewat. Baik, Dok, terima kasih banyak sudah berbagi banyak informasi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali bertugas, Dok. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Baik pemirsa, informasi tadi semoga bisa diaplikasikan untuk keluarga Anda. Dan Bincang Sehati hari ini usai sudah, dan bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan kritik atau saran dapat dikirimkan menyampaikannya melalui SMS ke 088981005000. Bisa juga bergabung di Facebook, Instagram, dan YouTube kami di @bincang_sehati.id. Oke, dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.